Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurami Maulida, NPM 21100100416, kelas 3N reguler pagi Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat yang berjudul Program Pemesanan Menu Makanan McDonald's dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa C++. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan memberitahu ada beberapa syarat dalam pembuatan program ini. Ini dia syarat-syaratnya. Nah, itu dia syarat-syaratnya. Lalu kita langsung saja lanjut ke pembahasan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjut ke video pembahasan pemrograman pemesanan makanan menggunakan DEP C++. Nah, ini adalah layar tampilan awal pada laptop saya. Lalu langsung kita lanjut, kita buka aplikasi DEP C++. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi DEP C++ tersebut. Lalu karena di sini programnya sudah saya buat, jadi kita buka terlebih dahulu dengan mengetik Ctrl O. Nah, lalu kita pilih program makanan. Nah, ini programnya sudah saya buat terlebih dahulu. Nama programnya adalah Program Pemesanan Menu Makanan Restoran McDonald's. Nah, langsung saja kita lanjut untuk saya menjelaskan baris per baris pada program ini. Nah, jadi pada baris 1 sampai ke 7 ini adalah sintak komentar. Sintak komentar adalah sintak yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi DEP C++. Jadi sintak ini cuma sebagai penanda saja. Nah, lanjut di baris 9 ada include IOStream atau input output stream. Nah, input ini adalah input yang berfungsi sebagai fungsi utama yang ada pada DEP C++. Kenapa jadi disebut fungsi utama? Karena jika tidak menggunakan include ini, maka semua fungsi tidak akan berjalan atau tidak akan berfungsi. Selanjutnya di baris ke-11 ada include string.h. Nah, ini gunanya untuk memproses string. Di baris ke-11 ada include conio.h atau console input output. Nah, ini berguna agar kita dapat memasukkan fungsi sistem CLS pada program. Nah, ini. Nah, selanjutnya di baris ke-12 ada include stdlib.h atau operasi perbanding. Nah, ini berfungsi untuk menggunakan sintaks sistem yang ada pada baris 29 ini. Nah, kita lanjut pada pembahasan baris ke-14 ada using namespace std. Nah, ini digunakan untuk membuat program, dan jika kita tidak menggunakan using namespace std, maka kita akan kesulitan dalam membuat program. Selanjutnya ada konstanta. Nah, di sini saya memakai dua jenis konstanta. Yang pertama ada define ppn, yang kedua ada constin. Nah, saya akan membahas pada baris ke-17 ada define ppn 0,10. Ini termasuk konstanta preprosesor. Ini adalah konstanta yang akan mendefinisikan konstanta pada saat runtime. Sedangkan konstanta constin adalah konstanta bilangan bulat integer atau konstanta yang mendefinisikan pada saat kompilasi. Kita lanjut ke tipe data. Ada 3 tipe data. Di sini ada char, int, dan boolean.
Nah, di baris ke-21 ini ada in mind. In mind berfungsi dalam dep C++ untuk memulai suatu program yang diawali dengan kurung kurawal buka. Nah, lanjut ke baris 22, ada tipe data char. Char adalah variabel yang hanya bisa memasukkan satu karakter saja. Nah, di sini saya beri nama penanda nama. Dan di sini saya menggabungkan tipe data char dengan fungsi array. Kenapa jadi saya menggabungkan fungsi array? Agar kita dapat menginput nama sebanyak 50 karakter. Begitu juga dengan menu. Nah, lanjut kita ke baris ke-23, ada int atau integer. Integer ini merupakan tipe data yang hanya bisa dimasukkan dengan bilangan bulat saja. Nah, dan di sini saya memberi nama pengenal sebagai jumlah, makanan, makan, total, bayar, kurang, bonus, pajak, dan yang terakhir kembalian. Nah, lanjut di baris 25 ada bool. Bool atau boolean yang memiliki nilai false dan true. Di sini saya beri nama pengenal sebagai saldo dan diakhiri dengan titik koma. Kita lanjut masuk ke perulangan do while. Nah, di baris ke-28 ini ada do, ada fungsi do dan diawali dengan kurung kurawal buka. Nah, kita masuk ke baris 29, ada sistem CLS atau clear screen. Nah, ini berguna untuk membersihkan layar atau program yang ingin kita ulang kembali. Lanjut, di baris ke-30 sampai seterusnya ini adalah cout. Nah, cout ini kita bisa memasukkan atau membuat tulisan untuk ditampilkan pada program kita. Kemudian, di akhir kita beri tanda kurang dari dan endl atau endline. Nah, endline ini berguna untuk memberikan enter pada program dan diakhiri dengan titik koma. Jadi, setiap endline diakhiri dengan titik koma. Jika titik koma ini ketinggalan, maka program itu akan error. Nah, lanjut ke baris 35. Di sini ada cout juga. Nah, di sini ada cout, masukkan nama Anda dan ada penginputan nama. Jadi di sini kita bisa memasukkan nama kita dan kita harus menggunakan cin agar nama kita bisa terinput. Lanjut, kemudian pada baris 37 sampai 48 ini adalah menu dari McDonald's tersebut. Nah, kita lanjut saja. Di baris ke-50 dan 51, kita bisa memilih menu makanan yang ingin kita pilih. Dan jika sudah kita pilih, maka akan terbaca atau masuk pada variabel makanan yang ada di baris 51. Nah, jadi di baris ke-50 ini ada cout, masukkan menu makanan berdasarkan nomor. Nah, jadi kita diperintah untuk memasukkan nomor pada menu makanan di atas ini. Nah, jika kita sudah memilih makanan, maka kita akan menggunakan cin. Kenapa kita menggunakan cin? Karena kita akan menginput menu makanan yang sudah kita pilih tadi dan akan termasuk ke dalam sini. Kemudian kita masuk ke percabangan dengan switch case. Nah, di baris ke-55 ini ada switch. Switch ini merupakan sintaks switch yang selalu diikuti oleh variabel makanan. Ini variabel makanan. Nah, dan diawali dengan kurung kurawal buka. Lanjut ke baris 56 ada case 1 dan ada titik 2 di belakangnya. Titik 2 ini berfungsi untuk memulai semua kondisi atau suatu kondisi.
Nah, di baris ke-57 ada STRCPY atau string copy. Nah, ini berguna untuk mengopi bagian yang ada di sini ke dalam program yang akan kita jalankan nanti. Nah, lanjut ke baris 58 ada break. Nah, break ini berfungsi untuk memberhentikan kondisi. Jika kita tidak menggunakan break pada setiap case, maka saat kita menjalankan program, maka dia tidak akan berhenti, dia akan terus berjalan ke case 1, ke case 2, case 3, dan case seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan break. Nah, lanjut. Di baris 61 ini ada I sama dengan 1. Nah, kenapa pada case 1 ini tidak ada I sama dengan 1? Karena di bagian awal tadi kita sudah memasukkan I sama dengan 0. Jadi case 1 itu adalah I sama dengan 0. Dan selanjutnya case 2 I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, lanjut kita ke baris 95 ada default. Nah, default ini berfungsi jika pilihan menu tidak tersedia, maka akan mengulang pertanyaan yang sama. Nah, misalnya kita di sini kan cuma ada case-nya sampai 10 atau menunya cuma ada 10. Lalu kita mengetik 11, maka akan tampil menu yang Anda pilih tidak tersedia. Lalu goto ulang. Ini maksudnya perulangan, maka akan kembali ke pertanyaan yang ada pada baris 51. Ini silakan pilih menu makanan Anda lagi. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke baris 100. Ada checkout lagi. Nah, di sini ada checkout, menu makanan yang sudah Anda pilih. Dan di 101 ada checkout ENDL. Ini berfungsi untuk memberi enter. Lalu di 102 ada checkout jumlah makanan yang Anda beli. Lalu kita menggunakan cin untuk menginput jumlah atau berapa banyak makanan yang ingin kita beli. Kita lanjut masuk ke operator aritmatika. Nah, di baris ke 105 sampai 107 ini adalah hitungan atau perhitungan dari pembayaran makanan kita tadi. Nah, ini adalah rumusnya atau perhitungannya. Makan sama dengan jumlah dikali harga I. Nah, harga I ini atau variabel I merupakan variabel yang digunakan untuk menyesuaikan harga pada case tadi. Nah, ini bersangkutan pada case 1, case 2, case 3, dan seterusnya. Nah, kita lanjut saja ke baris 109 sampai 118. Oh iya, saya akan menjelaskan pada baris 109 sampai 111 dulu. Nah, ini digunakan untuk menghias program yang akan kita buat nanti. Nah, di sini ada tulisan McDonald's Banjarmasin. Nah, jika kita menjalankan program, maka nanti akan tertera tulisan McDonald's Banjarmasin. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pada baris ke 113 ada checkout. Ada checkout lagi. Di sini ada checkout T ini tab, maksudnya tab untuk memberi jarak. Nah, di sini ada nama pemesan. Kita bisa menginputkan nama kita di sini. Lalu di sini ada menu makanan. Ini menu makanan yang kita pilih. Lalu ada jumlah makanan berapa yang kita pilih, berapa porsi. Lalu di sini ada harga makanan, harga dikali dengan jumlah. Jadi harga pada case tadi kita kali dengan berapa banyak jumlah yang kita inginkan. Nah, di sini ada juga pajak restoran.
Nah, pajak ini kan sudah tertera pada baris di atas tadi, pajak kita sebesar 0,10 atau 10% PPN-nya. Nah, lalu di baris ke 118 yang terakhir ada total pembayaran. Nah, ini adalah total dari pembayaran kita. Kemudian ke baris 120 ada percabangan if satu kondisi. Nah, di baris ke-21 ada if. If merupakan percabangan dan jumlah adalah tipe data. Nah, ini percabangan, ini adalah tipe data. Lalu, nah, kenapa ini if jumlah lebih dari sama dengan 4? Nah, di sini kita menggunakan diskon atau akan mendapatkan diskon jika kita membeli lebih dari 4 buah. Nah, ini perhitungannya bonus sama dengan total dikurang diskon. Jadi, total adalah bonus. Jadi, bonus adalah hasil dari diskon yang akan menjadi total. Nah, jadi jika kita membeli lebih dari 4, maka kita akan mendapatkan bonus. Jadi, pembayaran kita di awal akan dikurang bonus dan menjadi total pembayaran. Kita lanjut ke baris 125. 130. Di sini 129 sampai 132. Nah, ini adalah baris untuk melakukan pembayaran yang sudah kita pesan tadi. Nah, jika di sini kita membayarnya kurang, maka akan masuk ke perulangan, yaitu ke while. Nah, jadi kita harus membayar lagi sampai saldo tercukupi. Jika kita totalnya 75.000, terus kita cuma membayar 70.000, maka akan muncul tulisan saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Nah, jika kita sudah membayar lagi kekurangan total kita tadi, maka kita akan masuk ke proses kembalian yang ada di baris 140. Di sini rumusnya adalah kembalian sama dengan bayar dikurang total. Nah, nanti di sini di-check-out uang yang harus Anda bayar. Berapa uang harus kita bayar? Selanjutnya, jika kita membayarnya lebih, maka ada uang kembalian. Nah, lanjut. Jika kita sudah selesai membayar, lalu akan muncul pilihan yang ada di baris 148. Apakah Anda ingin memesan lagi? Y untuk ya dan T untuk tidak. Nah, jika kita ketik Y, maka akan kembali ke awal. Dan jika kita ketik T untuk tidak, maka program telah berakhir dan akan muncul kata-kata pada baris 151 dan 152. Terima kasih telah memesan makanan di MCD dan selamat menikmati. Yang terakhir di baris 154 ada return 0. Nah, ini digunakan untuk mengakhiri program yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita jalankan saja programnya. Kita compile dan run. Nah, tidak ada error. Lalu kita masukkan nama kita tadi. Nah, lalu akan muncul beberapa menu dari McDonald's. Lalu silahkan pilih makanan Anda. Nah, kita disuruh memilih dari menu ini. Kita tinggal memasukkan nomor berapa saja. Jadi kita masukkan nomor 4. Kita enter. Nah, jumlah makanan yang Anda beli. Karena tadi saya menggunakan diskon, jadi kita beli lebih. Jadi kita beli 5. Karena jika lebih dari 4, kita akan mendapatkan diskon.
Nah, 5. Nah, ini ada struk pembayaran kita. Nah, di sini ada tertera tulisan Anda mendapatkan diskon potongan harga sebesar 15.000. Jadi total pembayaran setelah diskon adalah 95.000. Yang awalnya 110.000 karena kita mendapat diskon, jadi bayarnya cuma 95.000. Nah, silahkan bayar di sini. Nah, saya coba bayarnya kurang. Saya bayar 90.000 dulu. Kita enter. Nah, saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Kita bayar lagi 2.000 saja. Nah, saldo Anda kurang lagi. Jadi, kata-kata ini akan muncul terus jika kita membayarnya selalu kurang. Nah, kita coba lebihkan, kita bayar 5.000. Nah, karena kita membayarnya lebihan, jadi di sini tertera tulisan uang yang harus Anda bayar 97.000 dan kita akan mendapat uang kembalian sebesar 2.000. Nah, kita coba ketik tidak, itu akan mengakhiri program, dan ketik ya, itu akan kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Jadi di sini saya ingin mengakhiri saja. Kita ketik T. Nah, akan muncul kalimat terima kasih telah memesan makanan di MCD, selamat menikmati. Lalu kita enter. Nah, segitu dulu penjelasan video program pemesanan makanan pada McDonald's. Jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyebutan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.